Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Upaya ini dilakukan dengan mendorong investasi industri, peningkatan kualitas garam rakyat agar memenuhi standar industri, serta perbaikan sistem logistik untuk meningkatkan daya saing nasional. Target swasembada garam nasional terus dipercepat. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam dalam negeri. Tidak hanya mengandalkan program pemerintah, KKP juga mendorong investasi dari sektor swasta, khususnya industri pengguna garam. Hal ini dilakukan agar mulai membangun dan mengelola produksi garam secara mandiri. Selaras dengan peningkatan investasi, KKP mengoptimalkan penggunaan teknologi modern seperti SVRO dan Salterp. Teknologi ini mampu meningkatkan kadar natrium klorida pada garam krosok dari sekitar 90% menjadi minimal 97%, sehingga memenuhi standar kebutuhan industri. Penerapan teknologi juga menjadi solusi untuk mengantisipasi anomali cuaca yang diperkirakan masih terjadi sepanjang tahun 2026. Pemerintah harus optimis bahwa memang swasembada garam itu akan tercapai di 2027. Makanya tadi saya sampaikan, tidak mungkin semuanya dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Makanya ini ada PT Garam yang mulai investasi untuk memproduksi garam juga. Kemudian juga nanti dari tempatnya Pak Adi, pelaku-pelaku industri makanan ya Pak sudah mulai juga menyampaikan ke kami bahwa mereka juga akan tidak hanya sebagai user Mas, tapi mulai juga investasi untuk memproduksi garamnya sendiri. Dan ini sudah ada beberapa sudah. Jadi insya Allah 2027 kalau ini kita kerjakan bareng-bareng, kami optimis akan tercapai swasembada garam itu. Dari sisi keberlanjutan, produksi garam nasional juga diarahkan ramah lingkungan melalui konsep zero waste. Air sisa produksi atau bittern akan diolah kembali menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk dan bahan baku industri termasuk baterai. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman, menegaskan pentingnya ketersediaan garam berkualitas bagi industri. Selain untuk kebutuhan produksi, tentunya penggunaan garam beriodium juga penting dalam mendukung kesehatan dan mencegah stunting. Namun, industri masih menghadapi tantangan tingginya biaya logistik, terutama untuk distribusi garam dari wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya berharap kepada KKP maupun PT Garam kalau bisa membangun industri pengolahannya di dekat industri pengguna dulu Pak. Sebagai prioritas agar logistik ini menjadi murah dan ini juga penting bagi industri makanan minuman untuk meningkatkan daya saing. Karena kita harus berkolaborasi, kemarin Presiden mengatakan kita harus Indonesia Incorporated. Karena saingan kita bukan di dalam negeri sendiri, tapi saingan kita adalah di global. Kalau kita gagal membuat produk-produk yang berdaya saing, tentunya kita ujung-ujungnya akan import produk jadi yang jauh lebih murah, dan kita akan kehilangan kesempatan kerja, kehilangan nilai tambah, kehilangan manfaat-manfaat ekonomi yang kita harapkan bisa dilakukan oleh industri. Melalui kolaborasi pemerintah dan industri dalam semangat Indonesia Incorporated, program ini diharapkan mampu menekan impor garam, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan.